Ya, semua stakeholder dan pihak ketiga itu untuk ya bukan harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Karena berbicara tentang stunting, berbicara tentang kemiskinan ini adalah berbicara tentang kepedulian. Betul. Karena kita ingin semua masyarakat kita setara lah. Iya. Mau kaya, mau miskin, sebenarnya sama saja. Yang penting itu tidak akan ada sekat antara si miskin dan si kaya kalau sama-sama kita peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita kembali dalam program Trilogi. Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber, kedatangan tamu yang istimewa. Ini jauh datang dari Pulau Sumbawa ke Mataram. Beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Hud Saifuddin. Bang Hud, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Selamat datang di studio Tribun Lombok ya. Abang sehat selalu ya. Iya, siap. Ini terus terang saya senang sekali bahwa di tengah kesibukan Bang Hud sebagai ini tentu datang tugas ini ke sini sebagai wakil bupati, padat sekali, tapi pada kesempatan kali ini menyempatkan waktu datang di studio Tribun Lombok. Alhamdulillah. Ini kepala daerah pertama loh dari Pulau Sumbawa yang datang ke studio kami. Jadi ini sebuah hal yang istimewa lah. Bukan mengerikan kan? Bukan mengerikan. Ini sesuatu yang membahagiakan kami Bang Hud. Alhamdulillah, Ya. sama-sama Bang. Ini boleh cerita, ini ke Mataram ini apa agendanya sebenarnya? Jadi kegiatan saya sebenarnya dua. Iya. Yang pertama saya tugas daerah ya. Yang kedua ngantar anak ini Bang. Oh ya, orang tua ya. Ya, selaku orang tua, kebetulan anak saya ini baru tamat SMA 1. Ya, Insya Allah mau kuliah. Yang kedua tamat SMP 1. Kebetulan saya anaknya dua Bang. Dua. Satu laki, satu perempuan. Yang kuliah di Jawa, sekolahnya di Jawa, di Pondok Pesantren Bumi Salawat di Sidoarjo Bang. Sidoarjo. Iya. Jadi pulang dari Sidoarjo mampir di sini. Alhamdulillah. Di sini. Iya. Ini aktivitas yang sedang sedang padat atau apa sekarang yang terkini ini apa nih? Ya, alhamdulillah pertama kepada seluruh pemirsa dan maniak Tribun ya. Tribuners. Sapanya Tribuners. Oh, Tribuners. Ya. Jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Iya, benar, mohon maaf lahir dan batin. Ya, Bang. Ya. Jadi akhir-akhir ini karena kita ini baru selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Iya, betul Kita sudah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Terus sekarang ini di kampung-kampung kita berhalal bihalal. Oh, halal bihalal ya. Jadi acara padat kita berhalal bihalal ria ini ya. Ciri khas masyarakat khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat yang dilaksanakan oleh teman-teman muda, para mahasiswa, pelajar ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya aktivitas kita selaku pejabat pemerintah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kebetulan saya hari ini lagi intent untuk mengurus stunting di Kabupaten Sumbawa stunting Barat. Benar ya. Karena saya ini selaku ketua TPPS Kabupaten. Jadi saya punya program untuk bagaimana menekan angka stunting di Sumbawa Barat di angka 4% di tahun 2024. Iya. Jadi saya harus genjot terus ini. Ya. Nah, selain saya beraktivitas selaku ketua Partai Nasdem. Ya. Jadi lagi menyiapkan para bakal caleg saya ya. Sekarang ya. Ini menunggu tanda tangan ini ya. Karena insya Allah kita akan daftar batasnya sampai tanggal 14 ya. Karena padat. Tadi saya mendapat informasi rencananya kita tanggal 5 sesuai dengan nomor urut 5. Ternyata kita diundur sampai tanggal 10 ini. Jadi hari baiknya nanti adalah tanggal 10 ya. Tanggal 10 karena ternyata kan berkas banyak yang diurus Bang. Belum lagi SKCK-nya, belum lagi bebas narkoba, macam-macam ya. Kejiwaan syarat tidak pernah ada masalah di pengadilan. Nah, ini sedang kita urus. Lagi kita persiapkan Bang. Ya. Tadi tentang stunting ya. Saya mau ucap selamat sekali lagi nih untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Pada bulan Februari kemarin tanggal 16 itu Tribun Lombok termasuk kami yang memberikan award kepada Kabupaten Sumbawa Barat karena prestasinya daerah itu di NTB adalah kabupaten yang paling cepat menekan stunting. Dan paling rendah Pak. Paling rendah. Bahkan di bawah angka nasional 13,9%. Saya masih ingat itu angka. Nah, itu untuk ini bagus ini. Kebetulan hari ini langsung ketemu dengan orang yang bertanggung jawab ini ya.
Nah, ini kan berarti saya ingin elaborasi sedikit tentang ini. Oke. Dari angka 13,9 kemarin kan akan ditekan tahun 2024 itu ke angka 4. Itu kira-kira langkah-langkah yang luar biasa apa yang akan mau dilakukan ini, Bang? Jadi begini Bang Dion, Ya. di dalam sistem penilaian angka ini ada dua cara ini yang Dua dilakukan cara, oleh negara kita ini ya. Ya. Alhamdulillah negara kita ini hebat ini. Betul, Survei ya. aja banyak cara kan. Tapi ya kita selaku perangkat di daerah ya harus siap dan menerimanya. Yang pertama sistem survei, status survei gizi Indonesia, SSGI. SSG ya. Nah, di SSGI ini kita di angka 13,9 tadi itu. Ya. Yang kedua, surveinya menurut EBPGM. EBPGM BGM itu apa? EBP. elektrik dia. Oh, elektrik ya. Penurunan angka kemiskinan menurut keluarga mandiri. Keluarga mandiri Jadi ya. survei itu kita ini di angka sekarang alhamdulillah di angka 7,8. 7,8. Oh, hampir setengahnya ya. Iya, Hampir setengahnya dari 7,8. SSG, ya. Jadi kita pakai dua-duanya. Ya. Karena satu ya kita survei mandiri Ya. berdasarkan gizi keluarga. Yang satunya lagi surveinya datang dari pusat. Ya alhamdulillah ya kita ini dua survei ini kita ini alhamdulillah bagus. Bagus Bang. ya. Iya, memang. Nah, ini kenapa kita dapat nilai bagus ya karena kita melakukan hal yang maksimal. Benar. Nggak mungkin kita akan mendapat nilai yang baik kalau kita tidak pernah Ya, melakukan sesuatu betul, kan. ya, betul, Nggak ada betul ucuk-ucuk itu, ya. kita akan meminta Ya. rendah kan nggak Nggak bisa mungkin. tidur-tidur terus dapat hasil Ya, ya. jadi untuk Bang Dion dan Tribuners Ya, ya, Tribuners. untuk mengetahui bahwa di Sumbawa Barat ini untuk menekan angka stunting kami melakukan dengan banyak cara. Iya. Yang pertama ya kami alhamdulillah Bang salah satu penunjang turunnya angka stunting ini karena kami ini sudah bebas STBM Bang. Betul, Sanitasi total Betul, berbasis masyarakat, Masyarakat, yang ya. alhamdulillah ini pertama di Indonesia Bang. Betul. Ya, Jadi karena sanitasinya sudah bagus, jadi untuk mencegah penyakit untuk anak keluarga Anak-anak ini itu, jauh itu sudah kan, jalan tol lah, alhamdulillah, ya, ya. betul. Yang kedua, kami punya program banyak tentang bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Iya. Kami punya program Bariri Bang. Jadi kita punya program Bariri Tani, Bariri Nelayan. Kita Iya. memberikan bantuan kepada masyarakat. Kalau Bariri Nelayan kita berikan peralatan nelayannya, Nelayannya, Bariri iya. Tani kita berikan peralatan taninya. Ada juga Bariri UMKM kita berikan modal kepada masyarakat. Iya. Ya karena kami memahami bila orang miskin susah nekan Iya. anaknya untuk diberikan apa sesuatu gizi kepada anaknya, termasuk kepada ibu hamil. Iya, iya. Nah, ini kita tekan dengan memberikan banyak sekali program tersebut. Ya. Selain itu kami di stunting itu sendiri kami juga mengajak seluruh pihak ketiga. Iya. Jadi kami punya bapak asuh, Bapak asuh, ya. orang tua asuh lah ya. Terus perusahaan peduli stunting. Ya. Jadi kayak Aman Mineral Nusa Tenggara yang ada di Sumbawa Barat, yang ada ya. di Tambang, mereka kita minta untuk memberikan sebagian dana CSR-nya untuk membantu penurunan angka stunting. Ya. Dan itu dilakukan memberikan pelatihan, pengarahan, memberikan bantuan secara langsung seperti pemberian makanan tambahan dan banyak hal yang dilakukan. Selain itu juga kita juga ada namanya siswa peduli bayi, balita. Oh, iya. Jadi anak-anak SMP, apalagi SMA ya Bang ya, itu minimal mereka bawa telur Bang. Oh, iya. Ya, diberikan kepada bayi stunting. Stunting, ya. Ya. Jadi angka stunting kami ini di angka 7,8 atau 13,9 itu setara dengan hampir 900 sekian Orang, bayi. Ya, bayi, iya, bayi. Ya, bayi. jadi kita ambil 1000 lah. 1000 lah ya. Nah, ya. 1000 ini kita bagi. Yang namanya siswa ini kan banyak, Bang. Ya, betul ya. Siswa kan satu sekolah SMP ini bisa di angka 500. Iya. Bahkan kalau di SMP kita itu kan puluhan di Sumbawa Barat. Jadi kalau 2 SMP atau 3 SMP Selesai sudah sudah sebenarnya. itu ya. Yang penting ada niat. Iya. Kalau ada niat pasti kita bisa melakukannya. Iya. Dan tidak banyak-banyak. Mereka ini bukan setiap siswa ini akan membawa setiap minggu atau setiap hari.
mereka akan bergantian gitu karena mahasiswanya kita banyak gitu kan. Iya. Nah, selain juga program dari pemerintah desa, kita mewajibkan seluruh pemerintah desa untuk memprogramkan makanan tambahan untuk bayi. Menggunakan dana desa. Kalau enggak, kita tidak akan asisi uangnya. Ya, benar. Nah, itu intervensi. Saya kira ini satu inspirasi ya. Ini satu inspirasi yang bagus sekali untuk ya daerah lain lah di Nusa Tenggara Barat ya. Karena memang ya kita semua tahu daerah-daerah lain juga sangat tinggi masih tinggi. Bahkan termasuk Kota Mataram ini. Betul. Kota Mataram. Dan ini bisa ditiru lah ya modelnya. Jadi memberdayakan semua ya. Semua stakeholder dan pihak ketiga itu untuk ya bukan harus bertanggung jawab. Karena berbicara tentang stunting, berbicara tentang kemiskinan ini adalah berbicara tentang kepedulian. Betul. Karena kita ingin semua masyarakat kita setara lah. Mau kaya, mau miskin sebenarnya sama saja. Yang penting itu tidak akan ada sekat antara si miskin dan si kaya kalau sama-sama kita peduli. Nah, ini kita lakukan dan terus kita berusaha untuk memperbaiki yang kedepannya akan lebih baik. Dan ini optimis, Bang Put ya. Sampai 40% dari 7,8 ke 4% ya mestinya ya. Saya kira rasional. Karena itu, apa? Kalau kita kan ada cara surveinya sederhana, Bang. Jadi kita melakukan timbangan, ada timbangan secara besar-besaran 2 kali, Bang. 2 kali. Di bulan Februari dan nanti di bulan Agustus. Nah, ini sekarang ini kalau tahun kemarin di 8,9, sekarang 7,8. 7,8 ya. Nanti ini sedang saya giat-giatkan lagi. Insya Allah saya balik ini bulan ini kita akan adakan lokakarya di masing-masing kecamatan yang ada rapat koordinasi pimpinan daerah Perkopinda dengan seluruh kepala SKPD. Bagaimana kita peduli terhadap stunting dan apa yang harus dilakukan oleh setiap SKPD untuk mengintervensi programnya itu untuk langsung peduli terhadap stunting. Jadi berbicara stunting ini bukan berbicara bayi kurus dan tinggi saja, tetapi ini berbicara tentang kesejahteraan keluarga stunting itu sendiri. Gitu. Jadi kalau memang rumahnya nggak bagus, kita harus perbaiki rumahnya. Kalau sanitasinya nggak bagus, kita harus perbaiki sanitasinya. Bukan berbicara tentang telur saja. Gitu. Ya, betul, atau berbicara gizi. Percuma kalau gizinya kita kasih baik, tapi lingkungannya kotor ya nggak mungkin sehat anak kita kan. Nah, ini terus terang juga Bang Put. Ini kami kebetulan di Tribun secara Netfox seluruh nasional. Kami kemarin bulan yang lalu kami juga kick off bersama dengan BKKBN. Jadi secara nasional Tribun pun kami sekarang ini yang program 2 telur itu kami masuk di dalamnya. Jadi kami bekerjasama dengan BKKBN pusat. Jadi seluruh jaringan Tribun dari Sabang sampai Merauke termasuk di NTB. Jadi saya terus terang senang sekali hari ini bertemu dengan orang yang langsung pegang komando untuk di Sumbawa Barat. Jadi ini luar biasa. Jadi gini Bang, saya kan tahu Abang ada miskin ekstrim kan? Ya, miskin ekstrim, betul. Itu berdampingan dengan stunting. Stunting ya kan? Nah, ini 2 persoalan negara yang sedang difokuskan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kemarin 2 bulan yang lalu saya mewakili Bupati Sumbawa Barat bersama dengan Perkopinda kita online dengan Menko PMK Pak Muhajir ya. Karena menyatakan ekstrimnya KSB ini terlalu tinggi bahkan tertinggi di Indonesia. Ya memang datanya ada gitu kan, tetapi kan mereka memakai KP3E itu sistem pendataan sensus yang seperti KP3E yang diserahkan kepada kita dan nanti akan dimusyawarah desakan khusus. Nah saya keberatan. Keberatan. Karena kita sudah melakukan sesuatu Bang. Makanya saya bilang dengan Pak Muhajir, ayolah Bang, pemerintah pusat itu jangan dari atas, datang lihat di Sumbawa Barat. Saya undang ke Sumbawa Barat dan insya Allah bulan Juni ini beliau akan datang untuk melihat Sumbawa Barat seperti apa. Karena kalau berbicara tentang kemiskinan, saya bilang Sumbawa Barat sampai hari ini saya lahir sampai sekarang, dari saya lahir sampai sekarang belum saya lihat orang minta-minta di Sumbawa Barat. Benar. Bukan ada itu tapi ini faktanya, Bang. Faktanya, betul. Yang kedua kita berbicara tenaga kerja di Sumbawa Barat ini. Peluang tenaga kerja banyak. Sekarang ada smelter lagi buka peluang kerja. Di tempat lain nggak ada. Yang ketiga, kami ini pro terhadap pengentasan kemiskinan. Bahkan saya pada periode pertama dengan Bupati Sumbawa Barat Dr. Insinyur Joy Musapirin mengadakan kampanye untuk pengentasan kemiskinan sampai kita mendeklarasikan, Bang. Jadi tahun 2017 setelah saya dilantik sama beliau Pak Bupati,
saya selaku ketua pengentasan kemiskinan kabupaten, jadi saya dua jabatan ini ya. Ini sensitif, dua-duanya sensitif semua gitu, nih, stunting dan kemiskinan. Makanya saya cukup tegang juga dengan beliau kan. Spanning juga saya. Ini kita sudah melakukan sesuatu tapi masih kok kayak gini. Nah, sampai saya bilang kita ini 2017 kita mengadakan kampanye dan langsung deklarasi pengentasan kemiskinan, dan itu saya lakukan di setiap desa dan kelurahan, Bang. Sampai tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Jadi siapa yang menyatakan dirinya miskin di desa itu kita deklarasikan. Jadi masing-masing desa di depan kepala desa dan BPD-nya dan masyarakat, orang yang menyatakan diri miskin, ayo kita deklarasikan dan kita tanda tangan. Dan siapapun yang mau itu kita akan memberikan stimulus, Bang. Jadi dia ini setiap bulan kita kasih dana 250. Ya minimal beli berasnya selesai gitu kan, untuk pengentasan kemiskinannya. Dan itu sudah kita deklarasikan sampai di tingkat kabupaten kami menghasilkan angka 3,3. Makanya kami ada program FM 3,32. Jadi MM 3,32. Fakir miskin 3,32%. Jadi itu kita buat dan kita buat bukunya, Bang. Sampai hari ini kita tetap memberikan bantuan stimulus. Ini sampai segitu kita mengintervensinya. Nah, kalau berbicara PKH, bantuan-bantuan yang lain, ini kan karena datanya dari pusat. Ini kita susah untuk mengintervensinya. Ya salah satu contohnya PKH lah. Di mana-mana PKH ini kan menjadi persoalan bagi bukan bagi bupati dan wakil bupati atau kepala daerah, enggak. Bagi kepala desa, Bang. Karena mereka yang mendata tentang orang yang miskin atau tidak diserahkan ke dinas sosial atau mana, tahu-tahunya enggak pernah diadakan rekonstruksi lagi, data lagi gitu loh, sehingga kita disesalkan juga gitu loh. Banyak tidak tepat sasaran kan, jadi karena faktanya ada orang kaya dapat PKH gitu, ada orang kaya dapat BLT gitu kan. Nah, tetapi disangka kita yang menjadi kewenangan, padahal itu bukan kewenangan kita gitu. Kalau diberikan kewenangan ke kita enak. Makanya saya sering menyarankan kepada pemerintah pusat, kalau percaya dengan pemerintah daerahnya ya percayalah 100% gitu. Jangan setengah-setengah. Karena yang paling tahu orang daerah kita, dong. Ya, kampung saya lebih tahu lah. Miskin ekstrim, katanya 4,6 loh, Bang. Itu tinggi banget kan. Setelah kita cross check, setelah musyawarah desa, nggak ada orangnya gitu. Nggak ada orangnya. Ini kan menjadi persoalan. Kita sudah capek-capek, terus diberikan apresiasi yang tidak baik kan akan menjadi tidak enak gitu loh. Bukan kita mau marah, enggak. Jadi kita kayak ngedon gitu loh. Sama dengan stunting ya, kayak Ibu Wakil Gubernur kan di sini kan agak cukup ya, bukan marah sih. Beliau menyesal gitu ya dengan teman-teman yang lain, ketua TPPS yang melihat angka stuntingnya setelah terbitnya dari SSGI itu kok tinggi semua katanya. Ada yang ke-23, ada yang 33. Syukur-syukurnya kita itu yang ke-13, walaupun itu sebenarnya walaupun kecil, Bang, tetapi itu ya juga ya bukan mengecewakan, tapi kok pekerjaan yang sudah kita sangat maksimal. Bayangkan kita intervensi tahun 2021 aja, Bang, hampir 150 miliar untuk stunting dari semua SKPD yang ada. Itu 2021. Iya, 2022 juga begitu, Bang. Kalau nggak ada perubahan, iyalah, benar. Kan nggak mungkin, Bang. Apakah kita korupsi? Kan enggak gitu loh. 150 M ya. Lebih, Bang. Lebih. Nah, itu faktanya. Makanya saya bilang waktu rapat koordinasi dengan sistem online itu, Bang Muhajir dengan teman-teman, ayolah datang ke KSP, jangan. Tapi kan ini sudah akan datang ke sana kan. Katanya bulan Juni datang ya, akan mengecek tentang bagaimana kita proses pengentasan kemiskinan dan juga bagaimana kita menurunkan angka stunting di Sumbawa Barat. Oke, Bang Fut. Ya. Artinya kan ini dua isu yang menarik ini ya. Betul. Kira-kira ke depan ini ya. Ke depan itu dua itu masih menjadi atensinya Bang Fut ya tentu. Oh, sudah barang tentu, karena berbicara stunting kita tidak akan pernah bisa menghapuskan angka stunting sampai 0%. Betul, tentu ya. Berbicara kemiskinan juga tidak akan pernah bisa kita hapuskan ya. Kita kadang-kadang begini, Bang. Saya ini kadang-kadang ya termasuk bagi orang kaya ini bersyukurlah ada orang miskin. Iya. Ada tempat kita bersedekah gitu. Iya kan? Iya. Kalau enggak ada, jangan-jangan seperti zamannya Khalifah Umar kan? Iya. Setuju itu. Tidak ada tempat
bersedekah. Bersedekah, ya. Padahal itu bersedekah itu bagian dari cara kita untuk menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini tiket kita ke atas ini. Ya, hidup ini kan sementara. Iya. Mau jadi apapun kita ini kan kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dicari kan itu kan amal perbuatan kita. Ya. Ya selama kita punya jabatan, kekuasaan, harta dan kekayaan, ya marilah kita himbau kepada diri kita dan sesama kita untuk bagaimana berbuat baik, bermanfaat untuk sesama kita, terutama dengan bersedekah. Ya, betul. Dan saya sendiri terus terang saya kira memang kalau melihat jelasan Bang Fuad ini apa ya yang dilakukan dengan sangat masif ya di sana. Mungkin hanya selama ini mungkin belum terpublikasikan secara ini, lalu mungkin belum sampai ke yang tadi ke Jakarta ya, karena kita dari daerah ya. Tidak apa-apa, jangan kurang hati Bang Fuad. Ini kita ini melalui panggung Tribun ini kita sebarluaskan. Hari ini melalui ini Bang Fuad sudah menjelaskan kepada Tribuners ini loh langkah-langkah yang dilakukan. Cuman tidak ada langkah, tidak ada strategi ya. Ya tidak kita bukan marah sih, kesel gitu. Tetapi intinya ya semua kita selaku pemegang kebijakan mari kita berbuat. Ya saya berharap negara ini nanti semuanya satu pintu. Ya, jangan survei sana, survei sini. Nanti akhirnya beda-beda hasil surveinya. Padahal anggarannya satu kan APBN juga gitu. Kasihan uang rakyat dipakai untuk survei, tapi hasilnya datanya berbeda-beda. Padahal presidennya cuma satu. Berarti poin dari Bang Fuad adalah ada satu data yang terintegrasi. Betul, terintegrasi supaya acun kita tuh semua mengarah ke sana. Apalagi ini kan sedang berjalan sensus ekonomi, Bang. Sensus ekonomi, ya. Ya kan, Resosek 2023 ini kan. Mudah-mudahan Resosek ini jangan sampai nanti berbeda pengumumannya dengan yang dikeluarkan statistik, yang dikeluarkan dengan wakil presiden atau dari PMK atau dinas Kementerian Sosial. Saya berharap satu saja. Satu saja. Ya. Supaya kita mantap gitu loh. Kan negara kita cuma satu. Cuma dia negara bagian sana. Saya kira ini menarik ini ya. Jadi ada satu data. Janganlah. Kalau data aja nggak bisa kita satukan apalagi masyarakat kita. Benar sekali. Ini saya kira untuk semua ini tidak hanya masalah KSB semuanya. Ini berbicara tentang nasional. Nasional supaya kita ini ya satu komando, satu data dan kita mencari banyak solusi untuk satu persoalan. Ya, betul. Dan ini saya ingin mau tanya lanjutannya ini. Pasti maju kan untuk bupati dong. Ini kan